kegiatan khusus merupakan pencacah lengkap, maka tidak akan mungkin bisa dilaksanakan setiap tahun. Pertama, perlu anggaran yang sangat besar. Kedua, petugas yang dilibatkan juga sangat besar. Dan proses mulai dari perencanaan termasuk juga pengolahan itu juga memerlukan waktu yang lebih panjang. Sehingga pemerintah Indonesia masih mempunyai sensus itu setiap 10 tahun. Jadi sensus penduduk berarti setiap tahun berakhiran 0. Sensus pertanian tadi setiap tahun berakhiran 3. Kemudian sensus ekonomi setiap tahun berakhiran 6. Oke, jadi dari sini nanti penduduknya ini pakai proyeksi, kemudian dihitung rata-rata pengeluaran per kapita sebulan. Nah, nanti dari sini akan ketemu P0, yaitu penduduk yang di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah penduduk. Kemudian untuk yang P1 ini kedalaman kemiskinan, maka dia akan berpangkat 1. Di sini ya, di alfanya ini. Kemudian P2 itu keparahan kemiskinan. Kalau rumus saya tidak akan membahas secara detail ya, karena memang ini penghitungan untuk kemiskinan sendiri sebenarnya dilakukan oleh BPS-RI. Jadi pengumpulan datanya di daerah, tapi proses perhitungan indikatornya itu di BPS-RI. Nanti teman-teman pusing kalau melihat rumus-rumus begini. Jadi hanya sebagai gambaran saja gimana sih prosesnya dari data sampai masuk ke proses perhitungan statistiknya gitu ya. Nah, ini kita sudah ketemu angka hasilnya. Jadi kalau yang dinamakan kemiskinan itu kan sebenarnya penduduk yang tingkat pengeluaran per kapitanya itu berada di bawah garis kemiskinan. Jadi di sini ada garis nih. Yang di bawahnya berarti dia masuk kategori miskin, yang berada di atasnya berarti kategori tidak miskin. Nah, garis batas itu dihitung dari tadi kuesioner KP ya, kan ditanyakan ada pengeluaran makanan, ada bukan makanan. Nah, kalau di tingkat kabupaten kota tidak bisa dipisah antara garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Tapi kalau di tingkat provinsi itu bisa. Sehingga untuk garis kemiskinan di tingkat kabupaten hanya secara total. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kecukupan sampel dan keterwakilan perkotaan perdesaan, sehingga DKM dan GKMM hanya bisa sampai level provinsi, nggak bisa sampai level kota. Nah, ini diambil contoh dari series data persentase ya, ini P0 ya, penduduk miskin di Jember dari 2018 sampai dengan 2024. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di sini kan ada naik nih. Ingat tahun 2020 ada kejadian apa? Ya, ada pandemi. Pada waktu terjadi pandemi itu kan banyak sektor ekonomi yang terpukul, sehingga banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian. Di sini dampaknya adalah tingkat kemiskinan naik. Nah, dari data pengeluarannya tadi, kemudian profil di sini itu bisa didapatkan dari kuesioner yang satunya, yang kuesioner core. Jadi bagaimana sih karakteristiknya? Jadi penduduk yang ini kalau gambarannya ini tahun 2024 ya. Nah, ini di gambaran dari sisi tingkat pendidikan, kemudian dari sisi pekerjaan, ini dari sisi perumahan, khususnya dari sanitasi atau air layak dan juga penggunaan jamban sanitasinya. Dari kondisi ini, berdasarkan data yang ada, kemudian nanti akan dipilah bagaimana profil rumah tangga, seperti apa yang memerlukan penanganan. Nah, di sini kalau pemerintah itu kan punya program ya, ada terkait dengan bantuan kesehatan. Di sini ada Kartu Indonesia Sehat ya, kalau dulu kan ada Jamkesmas, sekarang menjadi BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Kemudian ada KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Ini juga ada kriterianya, siapa-siapa yang bisa menerima. Serta ada KIP, kalau ini bantuan di bidang pendidikan. Jadi antara kuesioner di KP dengan di core untuk memunculkan profil ini itu saling melengkapi. Tetapi dari Susenas tidak bisa memunculkan data per orang. Nah, jadi kalau tadi ada tingkat kemiskinan yang itu dirilis
oleh BPS. Kalau angka kota, angkanya hanya bisa tahunan. Kalau angka provinsi bisa triwulan. Bukan, Maret, September, ya semesteran. Ya, jadi kalau yang dihasilkan oleh BPS itu kemiskinannya adalah makro. Nah, biasanya angka kemiskinan makro inilah yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi keberhasilan pembangunan. Jadi kemiskinan makro ini berupa agregat ya datanya. Bisa berupa persentase atau P0, kemudian kedalaman dan keparahan. Jadi ini untuk perencanaan dan evaluasi program. Metodologinya adalah secara kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi tadi ya, garis kemiskinan itu kan sebenarnya garis yang mencerminkan nilai rupiah, mencerminkan berapa sih minimum yang bisa dipenuhi oleh penduduk. Sebenarnya ukurnya dari kalori ya, disetarakan dengan 2100 kilokalori. Jadi kalau mau ngulik metode penghitungannya itu akan jauh lebih panjang nanti. Cuma di sini ingin mengenalkan bahwa dari BPS karena itu merupakan survei tadi dari Susenas hanya bisa menghasilkan kemiskinan makro, yaitu gampangnya persentase penduduk miskin tadi. Nah, di satu sisi ada kemiskinan mikro. Kemiskinan mikro inilah yang akan diupayakan untuk mendukung agar dari kemiskinan makro ini bisa diturunkan siapa sih sebenarnya yang perlu untuk ditangani ya. Jadi kalau dari surveinya tadi hanya bisa memberikan peringatan atau warning ya, sekian persen loh penduduk miskin di Jember. Terakhir kan tadi 9,01%. Mereka ada di mana gitu. Nah, untuk secara data mikronya sebenarnya itu bukan kewenangan di BPS karena sekali lagi kita hanya melaksanakan statistik dasar. Nah, jadi kemiskinan mikro ini datanya bisa by name by address. Nah, data yang tersedia ini juga ada series tahunnya. Kemudian kalau kegunaannya dia bisa untuk membentuk sasaran rumah tangga, di mana mereka nanti yang akan mendapat program bantuan penanganan kemiskinan biasanya. Nah, secara metodologi dia menggunakan berbagai macam ya. Jadi ini untuk kemiskinan mikro itu berkembang. Jadi kalau dulu waktu PSE itu menggunakan 14 variabel. Ada lagi nanti PPLS, ada PBDT, kemudian ada menggunakan proxy mintax. Jadi dia akan metodologinya itu bisa menyesuaikan, bisa berkembang. Kalau yang di makro ini metodologinya masih sama supaya keterbandingannya bisa diukur seperti itu. Nah, di sini contoh pendataan yang pernah dilakukan oleh BPS terkait penyediaan data kemiskinan mikro. Jadi sekali lagi ini yang mendata BPS, tapi kegiatannya itu bukan di BPS. Jadi BPS hanya sebagai pelaksana lapangannya saja. Yang terakhir di sini ada Reksosek, ini punyanya Bappenas. Jadi datanya pemiliknya adalah di Bappenas. Jadi awalnya dulu di 2005 ada PSE, pendataan sosial ekonomi. Kemudian di 2007 ada SPDKP, kemudian ada PPLS di 2008 dan 2011. Ada PBDT itu di 2015. Yang terakhir ini adalah Reksosek tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan FKP di 2023. Jadi dari kegiatan ini, kegiatannya itu pencacahannya lengkap. Jadi kalau di sini itu yang Reksosek yang terakhir itu pencacahan lengkap sehingga potret sosial ekonominya memuat seluruh penduduk. Nah, kemudian pendataan yang dilakukan oleh lembaga atau kementerian terkait ini juga ada DTKS ya. DTKS itu dari Kementerian Sosial atau Kemensos, kemudian ada P3KE ini dari Kementerian PMK yang P3KE ini.
Kemudian ini coba diilustrasikan dengan indikator kemiskinannya. Jadi kalau di sini penduduk miskin, kemudian di sini ada pemerintah, ini pakai kapal, kemudian ada program pengentasan kemiskinan. Di sini dicontohkan kail ya. Sebenarnya nanti programnya ini bisa berbeda-beda. Maksudnya alat tangkap yang digunakan itu kan akan menyesuaikan dengan apa yang mau ditangani di sini sebagai si penduduk miskin tadi. Nah, di sini antara penduduk miskin yang punya anak sekolah dengan penduduk miskin yang tidak punya tanggungan anak sekolah, tentunya program yang diterima akan berbeda. Kemudian yang ada ibu hamil, yang ada lansia, kemudian yang ada disabilitas. Nah, itu kan berbeda-beda sehingga di sini bisa ada segmentasi dalam menetapkan program pengentasan kemiskinan. Jadi tadi dari yang sudah kemiskinan mikro tadi bisa dikelompokkan, kelompok yang ini programnya apa, yang di sini programnya apa. Nah, itu sesuai dengan profil mereka masing-masing. Sehingga nanti di sini alat yang digunakan di sini oleh pemerintah itu bisa berbeda-beda. Jadi ilustrasinya kalau ini kita ibaratkan laut ya, ruangan ini kita ibaratkan laut, batas layar TV ini ada garis misalnya ya, garis volume air, yang di bawah sini misalnya itu yang termasuk kategori miskin, di atasnya layar ini yang bukan miskin. Nah, nanti kan sebaran ikan ya, karena gambarnya ikan di dalam itu kan macam-macam. Nah, kalau tadi persentase kemiskinan itu kan berarti total penduduk adalah yang di bawah garis dan di atas garis. Nah, yang di bawah garis itu ada berapa sih? Kalau terhadap total semuanya dia akan menjadi persentase. Nah, kemudian untuk kedalaman kan tadi garisnya di sini ya, di batas layar ini. Kemudian kan ikannya ada yang di sini, ada yang di dasar, ada yang mepet garis gitu kan, tapi masih di bawah garis. Nah, kedalaman itu jarak, rata-rata jarak setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Jadi secara vertikal itu yang namanya kedalaman kemiskinan. Nah, kalau keparahan kemiskinan P2 tadi itu rata-rata jarak antar penduduk miskin. Jadi antara ikan yang di sini dengan di sana itu rata-rata jaraknya berapa? Jadi itu lebih ke sebarannya si penduduk miskin. Sehingga kalau kita melihat antara wilayah satu, misalnya antara Jember dengan Bondowoso itu P0, P1 dan P2-nya itu bisa beda-beda karena gambarannya seperti itu. Nah, otomatis program pengentasan kemiskinan di setiap profil daerah tadi juga bisa berbeda. Jadi makanya kalau semuanya itu berbasis data akan lebih enak dalam memutuskan program ataupun mengevaluasi sebuah kebijakan apakah itu sudah efektif atau belum. Nah, itu tadi dari sisi kemiskinan. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba melihat dari sisi demografi. Karena kemarin requestnya memang pemanfaatan data demografi dan kemiskinan gitu ya. Nah, demografi itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau demografi di sini itu ilmu yang mempelajari karakteristik penduduk. Jadi kalau karakteristik penduduk itu ada struktur, ada distribusi, dan ada dinamika populasi. Nah, kemudian data penduduk pada waktu yang lalu itu bisa diperoleh dari hasil survei dan sensus. Jadi sampai kondisi saat ini, sensus terakhir kan berarti sensus penduduk 2020 ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari hasil survei atau dari pencatatan ya. Kalau di Dispenduk Capil kan juga melakukan registrasi ya, catatan penduduk. Nah, untuk penduduk yang akan datang itu bisa diproyeksikan atau bisa dihitung atau diperkirakan. Jadi berdasarkan hasil sensus biasanya akan bisa dilakukan perhitungan terhadap jumlah penduduk di masa yang akan datang, namanya proyeksi. Tapi perhitungan proyeksi ini harus berdasarkan asumsi dari komponen-komponen yang digunakan dalam menghitung laju pertumbuhan penduduk. Jadi penduduk itu faktor yang mempengaruhi kelahiran, kematian, serta perpindahan. Kan ini yang mempengaruhi, kalau lahir berarti dia akan menambah jumlah penduduk.
Kalau kematian berarti akan mengurangi. Dan perpindahan ini sebenarnya selisih antara pindah datang atau yang masuk dengan selisih penduduk yang keluar. Jadi termasuk adik-adik yang ngekos di sini kan pindah masuk nih. Kemudian sebaliknya misalnya ada anak-anak Jember tapi yang kuliahnya di luar Jember, itu kan berarti pindah keluar. Nah, perpindahan ini nanti akan diselisihkan. Kalau yang masuk lebih besar daripada yang pindah, maka dia akan menjadi selisih yang positif sehingga penduduknya bisa bertambah. Tapi kalau yang keluar lebih besar, sebaliknya dia akan menjadi negatif sehingga menjadi pengurang. Seperti itu. Kemudian ini hasil sensus penduduk Jawa Timur ya, yang terakhir tahun 2020. Nah, ini jumlah penduduknya. Ini bulan September ya, sensusnya ya. Biasanya bulan sensus itu di Mei, tapi karena kemarin ada pandemi sehingga mundur ke September. Ini jumlahnya adalah 40,67 juta. Dan ini angka kota ya. Kemudian dari hasil sensus itu bisa dihitung laju pertumbuhan penduduk antar sensus. Jadi di sini 0,79% per tahun itu dari sensus 2010 ke 2020. Nah, ini angkanya naik dibandingkan pertumbuhan dari 2000 ke 2010. Kemudian ini penduduk usia 15 sampai 64. Jadi kita kelompok penduduk usia 15 sampai 64 ini adalah penduduk usia produktif. Ini sebanyak 71,65%. Jadi kalau pernah ada yang mendengar istilah bonus demografi, itu karena penduduk usia ini dia menanggung beban yang lebih sedikit dibandingkan di periode tahun sebelumnya. Penduduk yang ditanggung itu adalah penduduk usia di bawah 15 dan 65 plus. Sehingga masih lebih banyak penduduk usia produktif, makanya di sini peluang atau bonus demografi itu bisa terbuka. Seperti itu. Kemudian nah ini yang di atas 60 tahun ini 13%. Ini naik ya. Jadi struktur ini. Rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin ini perbandingan dari penduduk laki-laki terhadap perempuan. Dengan rasio 99,60 atau SR atau RJK, rasio jenis kelamin di bawah 100, berarti itu jumlah penduduk laki-laki masih lebih sedikit dibandingkan perempuan. Kalau rasio jenis kelaminnya di atas 100, berarti perempuannya lebih banyak. Nah, ini yang hasil untuk Jember. Jadi di sini ada series ya sebenarnya dari sensus penduduk 1961, 1971, kemudian 80, 90, 2000, 2010 dan terakhir 2020. Jadi hasil SP 2020 penduduk Jember itu adalah 2.536.729 jiwa. Nah, di sini kepadatan penduduknya tadi ya, yang 2 juta sekian tadi dibagi dengan luas wilayah itu ketemu 770 jiwa per kilometer persegi. Ini kepadatan. Kemudian jumlahnya ini laki dan ini perempuan, sehingga rasio jenis kelaminnya ini 99, sekian sebenarnya. Jadi kan ini laki-lakinya masih lebih sedikit ya dibanding perempuan. Kemudian komposisi penduduk menurut generasi. Ini kira-kira adik-adik generasi yang mana? Ada sebanyak 25% ya. Jadi ada apa namanya? Kita generasi mana ya? Ya, nanti bisa dilihat strukturnya di sini. Jadi dari hasil sensus penduduk itu bisa kita, karena kan ada pertanyaan tanggal lahir ya di sensus itu, sehingga kita bisa mengelompokkan usianya, terus kita bisa hitung berapa sih komposisi menurut tipe generasi gitu. Kebanyakan di sini Gen-Z. Oke, kalau tadi hasil sensus penjajahan lengkap, kemudian
Di tahun 2022 itu ada yang namanya long form LFSP 2020. Jadi kalau yang namanya sensus, karena kegiatannya pencacahan lengkap, otomatis pertanyaan yang bisa dibawa atau bisa diakomodir itu tidak sekomplit survei. Nah, untuk memenuhi parameter demografi untuk mendukung perhitungan proyeksi penduduk, maka di tahun 2022 dilaksanakan long form. Kenapa long form? Karena kuesionernya lebih banyak pertanyaannya. Jadi di situ lebih detail terkait dengan kelahiran, kematian, dan perpindahan itu didetailkan di kuesioner itu. Dan di situ diambil sampel. Nah, jadi kalau tadi hasil sensus itu kan kita harus punya parameter demografinya dalam menyusun asumsi. Jadi misalnya tingkat kelahiran sekian, kematian sekian, perpindahan sekian, maka nanti proyeksinya ketemu sekian, seri sekian tahun gitu. Nah, ini adalah hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP 2020 yang ditunjang dengan LF tadi. Nah, ini bisa per kelompok umur ya, laki-laki dan perempuan. Tapi di sini bisa dijejer panjang. Publikasinya ini nanti tersedia di website ya. Nah, ini dari sisi jumlah, kemudian juga ada piramida penduduk. Jadi struktur penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur itu kalau digambarkan bisa terlihat bagaimana piramida penduduknya. Kemudian di sini juga ada parameter hasil proyeksi penduduk, namun tidak bisa disajikan per tahun. Jadi hanya sampai per 5 tahun. Nah, hasil proyeksi ini kan panjang ya. Jadi hasilnya SP 2020 dihitung proyeksinya itu sampai 2035. Panjang ya, sampai 15 tahun. Tapi sekali lagi, kalau hasil proyeksi ini lebih fokus digunakan untuk perencanaan, bukan untuk evaluasi. Kalau evaluasi sebaiknya menggunakan data yang sudah fix, misalnya penduduk berarti jumlahnya, misal dari hasil registrasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi proyeksi ini lebih digunakan dari sisi perencanaan. Misalnya mau memperkirakan nanti di tahun depan kita memerlukan bantuan misalnya pada kelompok usia balita, kira-kira berapa sih yang diperlukan. Jadi masih dari sisi perkiraan atau kebutuhan perencanaan saja, maka akan digunakan data-data penduduk yang dari proyeksi. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu kalau berkaitan dengan kemiskinan dan demografi. Nah, yang berikutnya dari hasil proyeksi itu kan kita juga bisa menghitung komponen-komponen lain yang bisa dikaitkan dengan proses penghitungan indikator terkait manusia atau yang namanya indeks pembangunan manusia. Nah, secara detailnya untuk IPN ini akan dilanjutkan lagi oleh Bosnul. Ya, gimana pun ada ide nggak buat penelitian dari data-data BPS? Atau ada yang sudah memanfaatkan data BPS sampai saat ini? Sudah ya? Oke, sudah. Ya, kita akan memperkaya lagi bagaimana sih pemanfaatannya. Kita akan